menjadi tantangan dan peluang. Di sini bersama saya ada Novriani sebagai mahasiswa ekonomi bangunan dan juga Apriyani di mana juga menjadi mahasiswa ekonomi bangunan. Oke, kita mulai dari Novriani dulu. Menurut Anda, apa peran perdagangan internasional dalam meningkatkan devisa negara? Terima kasih. Menurut saya, perdagangan internasional merupakan kunci untuk meningkatkan devisa negara, yang merupakan sumber penting untuk membiayai pembangunan ekonomi. Dengan adanya ekspor produk unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan hasil laut, kita mendapatkan pemasukan besar dalam bentuk devisa. Misalnya seperti tahun lalu, surplus negara perdagangan itu mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Devisa ini sangat penting untuk membayar utang luar negeri, membiayai pembangunan infrastruktur, dan menstabilisasikan nilai tukar. Oke, jadi menurut Anda ekspor itu membawa keuntungan besar? Selain devisa, perdagangan internasional juga membuka lapangan kerja. Ketika sektor ekspor berkembang, perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja dari petani hingga perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, perdagangan internasional juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi karena perusahaannya harus bersaing dengan pasar global. Baik, sekarang kita ke Apriyani. Apa tanggapan Anda terhadap pendapat Novriani? Saya sepakat dengan pendapat ini, dikarenakan perdagangan internasional memang memberikan devisa, tapi kita harus melihat sisi lainnya juga. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat ekonomi kita rapuh. Ketika harga komoditas global turun, seperti batu bara atau kelapa sawit, penerimaan devisa kita pasti akan berkurang. Kita juga pernah mengalaminya beberapa tahun lalu, dan dampaknya bisa terlihat tahun. Jadi Anda menyoroti resiko ketergantungan ya pada komoditas mentah. Apa ada solusi menurut Anda yang lebih baik? Kalau menurut saya pribadi, ini solusi yang dapat kita lakukan yaitu mengurangi ekspor bahan mentah dan fokus pada produk hilirisasi. Contohnya itu bukan hanya menjual kelapa sawit mentah, tetapi meningkatkan nilai jual produk tersebut. Bisa jadi mengurangi ketergantungan pada komoditas bahan mentah. Namun itu untuk kebijakan yang lebih tegas lagi dan uang perlu untuk pengembangan bidang ekonomi. Menurut Anda nih, ya, apakah Anda setuju dengan pendapat beliau? Kalau saya sendiri sih tentu saja saya setuju. Bahkan pemerintah sudah mulai fokus pada hilirisasi industri. Kita melihat contoh sektor nikel, di mana bahan mentah tidak lagi diekspor, melainkan diolah menjadi produk baterai untuk kendaraan listrik. Ini langkah besar yang akan meningkatkan nilai ekspor kita sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun bagaimana dengan kritik bahwa industri lokal seringkali bersaing dengan produk impor? Itu tantangan yang harus kita hadapi dengan memperkuat daya saing kita. Pemerintah sangat perlu memberikan insentif dukungan kepada industri lokal seperti akses permodalan, teknologi, dan kualitas produk